Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Gina Diasari selaku MC dari video presentasi tugas kewirausahaan kelompok 3, Universitas Brawijaya, Fakultas Ilmu Budaya, Prodi Sastra Jepang. Kali ini kami akan mengangkat tema bisnis berupa produk dan jasa, yaitu Maid Cafe. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 3, yaitu ada Saifirna Salsabila, Nazifah Syahrani, saya sendiri Gina Diasari, Arla Dinasti, Naufalexa Pradana, Kautsara Hanifa, dan Ria Dita. Teman-teman sekalian, yuk kita kenalan dengan Nom Nom Maid Cafe. Nah, sekarang kita kenalan sama Nonomate Cafe. Nonomate Cafe yang berlokasi di Jalan Soekarno-Hatta ini adalah perusahaan yang berfokus pada sektor food and beverage alias kuliner. Jadi, cafe ini menyediakan makanan yang pasti super enak dengan experience yang unik. Unik gimana sih? Jadi, sesuai judulnya, Nonomate Cafe yang nantinya akan melayani para pengunjung adalah para maid. Tapi maid yang ala-ala anime gitu. Nah, jadi untuk orang yang suka di Jepangan, pastinya wajib dong sekali seumur hidup ke non-made cafe. Untuk organisasi dan sumber daya manusianya sendiri, sektor produksi akan dipimpin oleh Arla, distribusi oleh Nazifa dan Hexa, pemasaran diatur oleh Gina dan Ria, visual oleh saya, Kautsara, serta branding oleh Firna. Selanjutnya ada analisis SWOT. Yang pertama, strength atau kekuatan. Ada 3 poin nih. Satu, memberikan pengalaman yang unik dengan cara menghadirkan maid-maid menggemaskan yang akan melayani para tamu. Dua, lokasi yang strategis. Berada di Jalan Soekarno-Hatta yang merupakan jalan yang ramai. Merupakan tempat yang strategis untuk usaha semacam ini. Yang ketiga adalah menyediakan fasilitas yang lengkap. Cafe kami akan menyediakan fasilitas yang lengkap, seperti wifi, toilet, dan musola. Kedua adalah weakness atau kelemahan. Ada 3 poin juga, yaitu satu, modal yang dibutuhkan besar, karena harus membeli banyak aksesoris dan dekorasi demi menunjang konsep sehingga dibutuhkan banyak modal. Yang kedua, tidak dapat dinikmati semua kalangan. Target utama konsumen adalah orang-orang yang menyukai budaya Jepang, sehingga tidak semua kalangan dapat menikmatinya. 3. Menu yang masih relatif terbatas. Menu yang ada pada kafe kami masih relatif sedikit. Selain punya kekuatan dan kekurangan, dalam menganalisis situasi, kita juga harus tahu apa saja kesempatan yang ada serta ancamannya. Nama-nama cafe memiliki kesempatan untuk berkembang karena pesaingnya masih sedikit. Public interest terhadap budaya pop Jepang yang saat ini meningkat pesat, serta sumber daya manusia yang cenderung mulai ditemukan karena konsep maid dan cosplay sangat digemari di kalangan angkatan kerja, sehingga banyak peminatnya. Tapi dikarenakan tenaga kerja yang nantinya sebagian besar merupakan perempuan dan sebagian besar pengunjung adalah laki-laki, maka sangat dikhawatirkan akan ada kemungkinan terjadinya pelecehan seksual terhadap para maid, baik secara verbal, fisik, maupun mental. Juga tugas para maid yang harus berinteraksi dalam durasi tertentu dengan para pelanggan, tentu saja akan sangat menguras tenaga para maid. Serta dibutuhkannya banyak maid dan job desk yang cukup memberatkan tadi, maka untuk perhitungan gaji diperkirakan akan menjadi cukup tinggi. Nah, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang perilaku pasar dalam bisnis maid cafe. Nah, di sini saya memberikan 2 contoh pendekatan yang dapat diidentifikasi dalam perilaku pasar dalam bisnis maid cafe. Yang pertama itu permintaan khusus. Permintaan khusus ini konsumen saat ini lebih menyukai sesuatu dengan konsep yang unik. Maksudnya bisnis maid cafe ini melayani permintaan pasar yang khusus dan unik. Pasar ini terdiri dari individu yang tertarik dengan konsep dan pengalaman yang ditawarkan oleh maid cafe, di mana para pelayan mengenakan seragam pelanggan yang khas dan berperan sebagai maid atau pelayan. Nah, untuk yang kedua itu ada pendorong emosional. Untuk di pendorong emosional ini, konsumen saat ini menyukai pelayanan yang lebih interaktif. Maksudnya itu, Maid Cafe mencoba untuk memanfaatkan dan memenuhi pendorong emosional konsumen. Konsepnya bertujuan untuk menciptakan suasana yang hangat, ramah, dan imersif di mana pelanggan dapat merasa terhibur dan dilayani dengan perhatian khusus seperti itu. Hal ini mungkin termasuk interaksi pelayan yang menggemaskan dan kegiatan seperti menyanyi atau bermain permainan dengan pelanggan seperti itu. Juga
konsumen saat ini bisa dibilang konsumen yang FOMO. Konsumen yang FOMO ini seperti apa sih? Jadi konsumen FOMO yang dimaksud di sini adalah konsumen yang tidak ingin dirinya ketinggalan atau melewatkan tren. Jadi konsumen tersebut lebih memilih mengikuti tren meskipun itu bukan termasuk kebutuhan mereka. Seperti itu. Marketing produk barang. Nom-nom Maid Cafe menyajikan menu makanan khas Jepang antara lain omurice, chicken katsukari, dan spaghetti bolognese. Dessert seperti fluffy pancakes dan waffle ice cream, serta minuman seperti yogurt lychee tea, milkshake, dan latte juga tersedia. Visual menggemaskan atau kawaii pun menjadi daya tarik tersendiri. Rentang harga menu pun terbilang terjangkau, sekitar 15.000 hingga 30.000. Marketing produk jasa. Untuk Nom Nom Maid Cafe sendiri, setiap 1 bulan sekali, Nom Nom Maid Cafe mengadakan event yang mana pelanggan akan merasakan pengalaman dilayani oleh para maid. Banyak kegiatan yang bisa dilakukan selama event, seperti melihat pertunjukan spesial dari para maid hingga fan service, seperti makan bersama maid dan foto bersama. Pelanggan bisa meminta special service by request selama masih sesuai dengan peraturan event. Terdapat 3 paket yang dapat dipilih dengan waktu pelayanan selama 40 menit per paketnya. Setiap paket sudah termasuk dengan makanan dan minuman yang pelanggan pesan. Paket yang ditawarkan memiliki harga yang jauh lebih murah ketimbang Maid Cafe lainnya karena terdapat paket untuk 2 hingga 3 orang. Berikut adalah harga barang dan jasa. Namun saya akan menjelaskan mengenai event Maid Cafe itu sendiri. Untuk paket 1 reguler dengan harga 200.000 per orang memiliki benefit seperti yang tertera. Untuk paket 2 VIP dengan harga 350.000 per orang memiliki benefit yang sama dengan paket 1 dengan tambahan servis berupa makan bersama maid. Lalu untuk paket 3 VIP eksklusif dengan harga 650.000 untuk 2 hingga 3 orang memiliki benefit yang serupa dengan tambahan servis berupa makan bersama maid dan foto Polaroid. Selanjutnya itu ada marketing tempat. Dalam marketing tempat ini, sistem yang akan kami gunakan dalam bisnis Foods and Beverages ini yaitu menyediakan sebuah tempat berupa toko permanen di daerah Jalan Soekarno-Hatta, di mana daerah tersebut merupakan jalan utama sehingga lokasinya ramai setiap saat, setiap harinya, serta memiliki tempat yang cukup strategis karena berdekatan dengan kampus Universitas Brawijaya, Politeknik, Bank BRI, Rumah Sakit Brawijaya, dan juga Malang Town Square. Sehingga mudah dijangkau oleh konsumen khususnya para mahasiswa yang merupakan target pasar dari Maid Cafe ini. Cafe kami ini juga melayani penjualan secara online melalui pihak ketiga seperti ojek online. Apabila konsumen hanya ingin memesan produk berupa makanan atau minuman saja. Selanjutnya yaitu promosi. Promosi yang akan kami hadirkan dalam Maid Cafe ini yaitu pertama ada menciptakan branding yang kuat. Hal-hal yang dilakukan dalam menciptakan branding yang kuat yaitu 1. Membuat nama brand yang unik sehingga mudah dikenal oleh para konsumen. Contohnya Nom Nom Cafe. Yang kedua yaitu membuat beberapa konten promosi Maid Cafe di media sosial agar jangkauan pasar lebih luas. Nah, promo selanjutnya yaitu ada yang kedua yaitu menghadirkan promo khusus saat event cafe berlangsung yang dilaksanakan pada awal bulan selama 1 minggu. Yang ketiga yaitu ada menyediakan potongan harga dengan sistem pembayaran tertentu. Misalnya jika Anda melakukan pembayaran dengan kartu debit BNI ataupun BCA, Anda akan mendapatkan potongan harga sebesar 10% dari biaya pemesanan. Lalu yang promosi yang keempat yaitu bekerja sama dengan event Jepang besar yang ada di Malang. Contohnya seperti Daisuki yang ada di UMM dan juga Ishoni Tanoshimi Masho yang ada di Universitas Brawijaya. Nah, selanjutnya untuk manajemen keuangan, kita akan melakukan pengeluaran awal terlebih dahulu untuk pembangunan usaha kami. Di sini kita dapat dilihat kita memerlukan sewa ruko, pembelian baju maid, pembelian baju pelayan, serta perabotan. Nah, untuk pengeluaran awal yang lumayan banyak ini, kita akan melakukan peminjaman kepada Bank BRI, yaitu kredit usaha rakyat sebesar 150 juta rupiah dengan jatuh tempo 1 tahun
dan kita perlu membayar cicilan sebesar Rp13.500.000 per bulannya sebagai cicilan, dan cicilan tersebut sudah termasuk dengan bunga. Selanjutnya, penghitungan laba per bulan. Kita perkirakan di minggu pertama setiap bulan di mana kita mengadakan event meet, kita akan mendapatkan 30 pengunjung per harinya selama 7 hari, dan mereka akan membeli paket termurah kami seharga Rp200.000 dengan biaya produksi per paketnya ialah Rp28.160. Biaya produksi ini kami dapatkan dari penghitungan rata-rata biaya produksi makanan ditambah rata-rata biaya produksi minuman dan ditambah biaya pembuatan merch yang akan kita berikan kepada pelanggan kami. Lalu selanjutnya, untuk 23 hari sisanya kita akan perkirakan kita mendapatkan 100 pengunjung per harinya, dan satu pengunjung akan mengeluarkan uang sebesar Rp39.000 untuk produk kami. Angka ini kami dapatkan dari menghitung rata-rata harga makanan kami ditambah rata-rata harga minuman kami, serta dengan biaya produksi yang akan dikeluarkan yaitu Rp18.160 dihitung dari rata-rata biaya produksi makanan ditambah rata-rata biaya produksi minuman, karena kami kira para pengunjung yang akan datang ke kafe kami pasti akan membeli satu makanan dan satu minuman. Lalu selanjutnya, untuk penghitungan laba lebih lanjut, di minggu pertama dalam 7 hari kita perkirakan 30 orang akan datang perharinya membeli paket Rp200.000 yaitu paket termurah. Dan di sini kita bisa lihat kita akan mendapatkan uang sebesar Rp36.86.400 untuk satu minggu awal. Lalu akan kita tambah dengan 23 hari sisanya yang kita kira akan mendapatkan 100 orang pengunjung perharinya untuk membeli satu minuman dan satu makanan. Dan di sini kita akan mendapatkan uang sebesar Rp47.932.000. Lalu selanjutnya, untuk pendapatan per bulannya, kedua pendapatan tadi akan kita tambahkan menjadi kita akan mendapatkan pendapatan kotor sebesar Rp84.018.400 per bulannya. Lalu untuk labanya, dari pendapatan kotor tadi kita kurangi untuk gaji karyawan, di mana di Malang kita menggunakan UMR Rp3,2 juta, dikali dengan 8 staf yang akan kita pekerjakan, lalu laundry baju karyawan yang akan kita lakukan untuk mempermudah karyawan, dan untuk tagihan listrik, air, dan lain sebagainya, serta cicilan bank sebesar Rp13.500.000 per bulannya, kita akan mendapatkan laba sebesar Rp43.568.400 per bulannya. Materi selanjutnya yaitu asesmen risiko yang rawan dimiliki oleh usaha Maid Cafe kami. Yang pertama dari aspek kontingensi, perubahan tren atau minat konsumen yang cukup cepat terhadap pelayanan Maid Cafe. Jadi meskipun kafe kami memiliki konsep yang unik dan menarik, tidak menutup kemungkinan bahwa masyarakat akan cepat bosan atau kurang tertarik dengan konsep Maid Cafe yang kami sajikan. Lalu ramainya area lokasi kafe yang juga bersanding dengan tempat usaha pangan lainnya. Jadi lahan parkir yang juga bersampingan dengan wilayah tempat umum lain, utamanya restoran, akan membuat pelanggan yang hendak mengunjungi kafe kami menunda kunjungannya jika melihat area parkir atau area dalam restoran sudah cukup penuh. Lalu harga bahan baku tidak bisa selalu stabil dan sulit diprediksi. Belakangan ini pandemi cukup memengaruhi perekonomian negara yang juga berdampak langsung pada harga bahan pangan yang kerap naik dan turun. Lalu dari aspek hambatan usaha, persaingan pasar dengan jenis bisnis serupa. Bisnis pangan, terutama restoran, telah menjadi jenis usaha yang sangat lazim dipilih masyarakat saat ini, sehingga jumlah pesaing juga meningkat secara pesat. Lalu ketersediaan tenaga kerja dalam penyajian makanan dan minuman, serta dengan kualitas yang baik. Karena usaha kami kurang melibatkan pakar profesional dan tenaga kerja masak hanya berdasarkan pada pengetahuan dasar, ada kemungkinan kualitas makanan dan minuman yang disajikan tidak sebaik dibandingkan milik restoran-restoran lain. Lalu pemasukan yang kemungkinan besar akan rendah, memperhatikan target pasar yang cukup sempit. Target pasar kafe kami ini merupakan peminat budaya Jepang yang dimana belum begitu mendominasi wilayah lokasi usaha, sehingga ada kemungkinan kafe akan sepi pengunjung yang menyebabkan pemasukan yang minim. Lalu dari aspek ketenaga kerjaan,
kurangnya jumlah talent maid yang memenuhi kualifikasi agar dapat melayani konsumen dengan kuantitas tinggi secara maksimal. Talent maid kami ini memerlukan keunggulan dalam penampilan, personality yang khususnya dapat menjadi nilai plus bagi konsumen, serta keahlian berkomunikasi dan memberi layanan yang baik. Mencari karyawan yang benar-benar kompeten dan memenuhi kualifikasi tersebut akan cukup menjadi tantangan bagi pengelola kafe. Lalu pelayanan terhadap konsumen bersifat lebih kompleks dan personal. Dikarenakan maid harus melayani konsumen secara langsung dengan jangka waktu yang cukup panjang, para maid rawan mengalami sikap atau perlakuan kurang menyenangkan yang disebabkan oleh konsumen. Nah, gimana nih teman-teman semua? Udah kenal kan yang namanya dengan Nom Nom Maid Cafe? Unik bukan? Ditunggu ya kehadirannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.